Kembali lagi ke saya sebagai founder Nurwan Apps dan juga pembuat Syaria. Oke, hari ini beberapa ada kegagalan dalam sistem cryptocurrency. Bukan kegagalan dari sistem cryptocurrency, tetapi Compliance sedang bermasalah. Masalah dari compatibility si Windows sendiri. Jadi kemungkinan saya akan membahas di sini bagaimana bahas secara kasarnya tentang blockchain kita. Login dulu. Ini udah part 1, anjir part 1 ya. Jadi seperti itu sistem yang sudah kita punya. Terus permasalahannya di sini. Oke. Sorry. Karena ini handphone jadi saya sulit sekali untuk pengendaliannya. Kita coba di sini permasalahannya masih kita perbaiki kembali. Oke, sepertinya seperti itu. Di sini permasalahannya bahwa di sini kita lihat sendiri bahwa compilernya masih sangkut atau nyangkut. Enggak nyangkut. Tunggu dulu, saya lihat di Nook ya. Shit. Oke. Kita back. Kita kembali saja ke utama ya. Itu source kodenya. Jadi di Charia ini ada sistem keuntungan masternode-nya ya. Masternode di sini kita ngelihat bahwa di sini ada listnya tentang masternode. Untuk API-nya untuk API-nya kelak ada di kita udah ada API-nya ada sih. Itu di web ya, sistem di webnya. Ini untuk perintah command line atau disebutnya CMD-nya Windows. Di sini karena ada kernel dia otomatis ada ya. Sebenarnya cryptocurrency blockchain sendiri adalah wadahnya yang dimana di sini mirip-mirip sebuah OS, mini OS gitu kan. Karena blockchain sendiri itu kompleks. Dia ada jaringannya, ada bloknya, ada sistemnya, pokoknya ada verify-nya, ada untuk trustingnya apa enggak gitu, transaksi yang trust ya kan. Di sini kan ada transaksi trust kan. Di sini bisa kita sebut aja coba list transaction ya. Tapi untuk list transaction belum terjadi karena baru besok yang server di Malaysia akan dinyalakan. Akun ini yang di Malaysia baru dinyalakan, jadi ini belum ada blok dan belum ada list transaksinya. Jadi kemungkinan besok. Jadi untuk video part 2 ini kita menjelaskan masalah transaksinya, yang kemudian besok insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali di video yang part 2 ya. Ini baru part 1. Yang tadi sebelumnya part 0 itu baru pembukaan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada get wallet info. Seperti kemarin kan ada get wallet info. Shit. Karena ini pakai handphone ya guys. Agak susah kalau pakai handphone. Saya paling nggak suka emang. Ya ini gara-garanya komputer saya rusak, jadi kesulitan di situ dan butuh dana besar untuk itu. Di sini ada terbarunya adalah kita punya namanya get stacking status.
Jika kalian melihat sebelumnya, di versi sebelumnya, jika kalian mengetik get info ya kan, get info aja, enter, apa hasilnya? Di sini ada stacking status, stacking not active. Nah, ini sudah dihilangkan. Oh, masih ada ya? Oh, masih ada. Tapi ini masih rebuild ya, masih rebuild. Untuk pemisahannya yaitu kita akan mencari di get stacking status. Get stacking status. Ini masih belum. Kita masih belum. Sorry, get ya. Shit. Sebenarnya sudah pindah di sini, cuman kita tim masih rebuild karena untuk pemisahan kita nggak mudah gitu kan. Di sini juga tim berusaha gitu kan. Ini get stacking status. Nah, ini stacking status false. Ntar saya udah pindahkan. Jadi yang di sini stacking not active di versi yang terbaru kelak, yang terbaru, yang versi yang 4.5 akan saya keluarkan. Itu di sini yang di main get info akan dihapus dan digantikan yang ada di get stacking status. Jadi tidak ada di main kembali. Ini karena waktu itu si Joe, cewek saya, meminta bahwa si blockchainnya ini segera diluncurkan untuk masa testnetnya, karena testnet itu seminggu. Setelah seminggu sudah nggak bisa lagi. Seminggu lewat dia berubah menjadi ke sistem mainnet gitu kan. Mainnet itu lebih sulit juga. Dan di sini bisa ketahuan kan di sini bahwa masternode masih false karena belum aktif. Central node sepertinya sudah aktif ya. Di sini juga ntar di get stacking status saya harus menambah suatu fitur kembali, yaitu namanya central. CNSIN mungkin ya namanya. Itu untuk mengetahui central node-nya aktif atau tidak kan gitu kan. Besok schedule-nya sepertinya itu aja sepertinya. Kita next besok untuk ininya. Ini kita masalah stacking. Kemarin ada yang bertanya di grup, stackingnya gimana, gini-gini, terus gimana untuk transaksinya? Untuk transaksi kami belum bisa melihat karena di sini transaksi sistemnya ada namanya trust. Ketika trust berarti transaksi itu adalah benar-benar dipercaya gitu. Jadi di sistem blockchain kami itu ada namanya trust, kepercayaan. Makanya di sini kita ada list deskripsinya bahwa trust, proof of trust. Jadi kepercayaan sebuah proof, pembuktian bahwa itu ada kepercayaan, proof of trust ya disebutnya. Jadi orang ketika transaksi mengetahui dan melihat, memvalidasi. Jadi ada validasinya ketika itu. Jadi ketika bertransaksi dia akan ada trust. Jika orang melihat, oh berarti wallet itu benar. Ini khusus di payment wallet saja menurut saya, karena di UKM-nya saja. Jadi di UKM misalkan ada UKM A gitu, dia membuat wallet. Dan jika ketika transaksi trust berarti dia sudah trust. Jadi ibaratnya kita mau transaksi nih. Transaksi ke A untuk beli barang. Nah, dia harus statusnya trust dulu. Ketika walletnya trust, otomatis transaksinya akan trust. Di situ kelebihan dari sistem kita ini. Jadi ada trustingnya. Jadi ketika trust, oh berarti benar transaksinya ada, walletnya benar, berarti nyampe gitu kan. Jadi ini adalah untuk pembuktian ketika suatu saat dia akan men-scam. Ketika scam, kamu bisa memberitahukan kami akan mengaudit kembali di central node sistem kami untuk bahwa ini tidak bisa trust. Jadi bisa kita ban. Dan ini celi ini. Nah, ini celi yang saya pakai ini adalah sistem adminnya. Ini kepunyaan admin, jadi nggak ada kalian hanya bisa tahu pokoknya antara trust apa enggaknya. Jadi ketika di wallet
besok insya Allah karena apinya belum kita build. Si Joe masih atur api baru karena dia pembuat apinya, jadi saya nggak bisa untuk api webnya. Jadi api web kalian cuma tahunya bahwa itu trust apa enggak kan, dan Anda bisa melaporkan dan saya bisa ngebanet. Di sini ada perintah untuk ngebanet suatu IP. Jadi ketika ada suatu transaksi yang tidak, ibaratnya yang tidak yang sangat asing, atau kalian mendapatkan suatu transaksi yang asing, kalian bisa lapor ke kami. Tapi jika kalian mendapatkan masalah dengan transaksi, misalnya saya sudah mengirim ke A, tapi A tidak pernah memverifikasi saya, silahkan lapor kami akan ban mereka. Mereka otomatis bisa transaksi lagi kecuali harus menggunakan IP public selanjutnya, karena ini menggunakan pendeteksian IP public yang sudah lebih melebihi sesuatu yang biasa gitu. Jadi di sini juga udah bisa IP6, IP4 sudah support. Jadi otomatis dia harus mengganti IP public yang harganya mungkin kata orang sampai 2 juta sampai 1 juta. Yang murah itu 1 juta, saya pernah nyoba. Yang paling mahal untuk yang skala besar bisa sampai puluhan juta gitu kan. Ya mungkin orang bisa tahu lah seperti itu. Jadi di sini